Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency. Kira-kira ada berita apa hari ini karena kondisi market cryptocurrency sedang merah merona. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada sekitar 2 berita yang bakal gue sampaikan kepada kalian. Mungkin ini adalah salah satu berita yang telah berdampak terhadap kondisi market cryptocurrency hari ini yang sedang terjadi penurunan secara massal. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi penurunan? Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency hari ini memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, walaupun dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir di industri cryptocurrency secara global sedang terjadi kenaikan sekitar 33,39%. Tapi dalam sebuah market cap secara global sedang terjadi penurunan lebih kurangnya 0,65%. Di sini pun kita bisa melihat dari Bitcoin sedang terjadi penurunan 0,50%, ada Ethereum ini pun sama sedang terjadi penurunan 0,67%. Tapi di sini ada BNB sedang terjadi kenaikan sekitar 2,93%, let's say hampir 3%. Ada juga XRP sedang terjadi kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Tapi melihat dalam beberapa altcoin, memang rata-rata altcoin hari ini sedang terjadi penurunan. Kira-kira ada faktor apa gitu ya sehingga terjadi crash the market hari ini? Nah, mungkin ini adalah 2 berita yang patut kita garis bawahi juga, apalagi dengan kalian yang menggunakan salah satu platform tersebut. Karena dari salah satu platform telah menyarankan buat siapapun usernya harus menarik aset kalian secepat mungkin karena kondisinya sedang tidak kondusif. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada akun Twitter The Kobeissi Letter yang telah membagikan suatu event penting yang akan hadir di minggu sekarang. Mungkin ini adalah salah satu faktor utama kenapa sekarang kondisi market cryptocurrency sedang terjadi crash. Karena beberapa investor itu ingin melihat terlebih dahulu dengan kondisi data-data yang akan dirilis, apakah nilainya itu negatif atau positif. Ketika poinnya itu positif, mungkin beberapa para pelaku pasar akan mulai masuk kembali ke dalam sektor industri cryptocurrency. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 6 poin yang telah diupdate oleh salah satu akun Twitter tersebut. Jadi untuk peristiwa penting di minggu sekarang, poin yang pertama ada data inflasi IHK pada hari Rabu. Di poin yang kedua ada data inflasi PPI pada hari Kamis. Dan di poin yang ketiga ada klaim pengangguran, ini pun akan dirilis per hari Kamis. Dan di poin yang keempat ada data sentimen konsumen yang akan dirilis per hari Jumat. Dan di poin yang kelima ada pendapatan bank kuartal kedua 2023 akan dimulai. Dan di poin yang terakhir total 8 pembicara Fed minggu ini. Dan di sini pun volatilitas diatur untuk kembali ke pasar minggu ini. Jadi memang udah jelas sekali gitu ya sekarang. Para pelaku pasar agak sedikit mengamankan aset mereka terlebih dahulu. Jadi sudah tidak terlalu heran ataupun tidak terlalu aneh ketika akan hadirnya beberapa rilis data-data penting ini, kondisi market cryptocurrency lebih cenderung mengalami penurunan ataupun crash terlebih dahulu. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini ada salah satu media yaitu YouToday yang telah membagikan suatu informasi yang agak sedikit penting sekali harus kita perhatikan, bahwa di sini informasinya adalah scheme alert, multi-chain recording mass outflow of funds. Jadi kira-kira apa yang telah disampaikan oleh media tersebut? Jadi lebih kurangnya adalah multi-chain mencatat arus keluar dana secara massal ataupun secara berbarengan. Jadi karena sekarang multi-chain kondisinya sedang tidak kondusif, sebetulnya bukan terjadi di hari ini ataupun hari kemarin, ini pun sudah terjadi di minggu yang lalu, bahwa ada salah seorang ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah mengeksploitasi dalam sebuah platform multi-chain tersebut. Jadi ini harus kita perhatikan apalagi buat kalian yang menggunakan platform ini. Protokol multi-chain infrastruktur multi-aset yang telah diperangi, yang telah dikembangkan juga untuk interaksi lintas rantai yang sewenang-wenang. Mencatat beberapa aliran keluar yang telah menunjukkan bahwa eksploitasi mungkin sedang berlangsung, dan menurut data Arkham Intelligence, protokol tersebut telah melihat sebanyak 125 juta dolar aset yang telah dipindahkan dari platform ke rantai yang berbeda. Dan meskipun masih belum jelas berapa banyak yang telah hilang, Phantom Bridge
telah kehilangan total 122 juta aset. Wow, ini sangat-sangat mengerikan sekali gitu ya. Dan mungkin ini adalah salah satu kasus yang lebih besar dibandingkan yang telah terjadi sebelumnya terhadap platform Poloniex. Jadi ini adalah salah satu mafia uang yang telah mencoba untuk berulah kembali yang mengeksploitasi dalam sebuah platform multi-chain. Dan bahkan di sini lebih kurangnya ada sekitar 125 juta dolar aset yang telah dipindahkan dari platform ke rantai yang berbeda. Dan di sini yang lebih terpengaruh dari 122 juta aset yang ada di dalam blockchainnya Phantom. Wow, ini sangat-sangat mengerikan gitu ya. Jadi inilah kenapa gue katakan dan juga gue sampaikan kepada kalian harus berhati-hati, dan mungkin buat kalian yang menggunakan platform tersebut harus sesegera mungkin mengamankan aset kalian. Dan ini adalah salah satu faktor yang kedua yang telah mempengaruhi kondisi market cryptocurrency hari ini yang sedang terjadi crash. Dan dalam sebuah upaya untuk meminimalkan pembantaian yang telah disebabkan oleh aktor tak dikenal atau mungkin bisa disebut juga sebagai mafia uang gitu ya, dan jembatan multi-chain telah ditangguhkan, sebuah langkah yang telah menjadi cukup sering dilakukan dengan protokol mengomentari peristiwa tersebut. Dan tim multi-chain mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut, menegaskan bahwa aset penguncian pada alamat MPC multi-chain telah dipindahkan ke alamat yang tidak diketahui secara tidak normal. Wow, ini jadi dari platform multi-chain ini lepas kendali gitu. Jadi dia tidak tahu nih kira-kira siapa yang telah melakukan hal itu. Makanya sekarang dia sedang menyelidiki dengan adanya suatu insiden seperti ini. Dan ini bukan yang pertama kalinya yang telah terjadi eksploitasi terhadap platform multichain.org. Bahkan sebelumnya pun ada juga beberapa project yang sebelumnya akan bermitra dengan project ini ataupun platform multichain, tetapi kali ini dia lebih berhati-hati dan bahkan menunda terlebih dahulu karena kondisinya sedang tidak kondusif. Jadi semoga saja dengan adanya suatu pembantaian seperti ini dari salah satu oknum mafia keuangan tidak terjadi dari beberapa platform-platform yang akan datang. Karena ini ngeri sekali gitu ya. Dan tentu ini akan berdampak juga terhadap kondisi market cryptocurrency. Karena ketika dari salah seorang oknum yang tidak bertanggung jawab berhasil meretas atau membawa kabur beberapa aset, itu kemudian akan dijual, dan itu yang menyebabkan crash the market. Dan mungkin walaupun sampai dengan sejauh ini belum diketahui kira-kira siapa oknum tersebut dan apakah aset tersebut sudah dijual ataupun belum, tetapi suatu saat nanti ini akan terjadi penjualan secara besar-besaran. Tergantung juga dalam sebuah aset yang telah dicuri itu nominalnya berapa dan jumlah asetnya berapa. Semakin besar aset yang telah berhasil dicuri, maka akan semakin berdampak juga terhadap crash the market cryptocurrency. Dan selain penghentian rantai untuk mencegah pergerakan dana tambahan, tim multi-chain menyarankan penggunanya untuk mencabut semua alamat kontrak yang telah terkait dengan protokol sebagai tindakan pencegahan yang lebih proaktif. Dan dampak unik dari eksploitasi ini adalah pengguna sekarang dapat menukar atau memindahkan aset melintasi jembatan dengan diskon yang signifikan. Rantai yang terkena dampak termasuk Phantom, Moonriver, Kava, Dogecoin, Conflux, dan juga Ethereum. Jadi di sini sudah jelas sekali gitu ya bahwa tim multi-chain menyarankan penggunanya untuk mencabut semua alamat kontrak yang terkait dengan protokol dan sebagai tindakan pencegahan yang lebih proaktif. Karena mungkin sekarang semakin beringas juga gitu ya si oknum ini yang secara bebas mengeksploitasi dan juga akan membawa kabur beberapa aset-aset cryptocurrency yang ada di dalam platform multichain.org. Dan di sini ada beberapa blockchain juga yang telah terpengaruh dengan kejadian seperti ini. Di antaranya ada Phantom, Moonriver, Kava, Dogecoin, Conflux, dan juga Ethereum. Tetapi dengan jumlah yang lebih besar dalam sebuah insiden seperti ini dirasakan oleh blockchainnya Phantom yang lebih dari 120 juta aset yang telah dibawa kabur oleh si oknum yang tidak bertanggung jawab atau bisa dibilang sebagai scammer. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian dari kedua berita tersebut. Mungkin itu adalah dua berita yang mempengaruhi terkait kondisi market cryptocurrency hari ini yang terjadi penurunan. Yang pertama, ada salah satu akun Twitternya The Kobeissi Letter yang telah membagikan event penting yang akan dirilis minggu sekarang. Ada data PPI, CPI, IHK, data pengangguran, dan sebagainya. Dan untuk informasi yang kedua ada dari platform multichain.org yang kali ini telah terjadi kembali terkena serangan scammer ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab yang kembali berulah dan bahkan berhasil mengeksploitasi dari beberapa blockchain. Lebih kurangnya ada sekitar 5 blockchain yang telah disampaikan oleh media U-Today, tetapi yang lebih besar terdampak adalah blockchain dari Phantom. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.